non-muslim harus dibunuh, gereja dibongkar. Kita ini boleh dibunuh, kita ini yang menerima Pancasila bunuh, tauhid, yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansur Daulah itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Tidak nambah umur dan nambah dosa. Ya, shalom sahabat layar kesaksian. Melihat cuplikan video ini, saya cukup merinding dan merasa sangat mengerikan. Kita sebagai orang-orang Kristen tidak heran lagi tentang kebencian dari tetangga kita terhadap kita orang-orang Kristen. Namun ternyata di dalam sesama Muslim saja ingin saling membantai dan saling memusnahkan oleh karena perbedaan doktrin yang mereka imani sejak dari lahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah agama mengajarkan kasih sayang, tetapi kembali kepada pribadi masing-masing. Jikalau hati kita penuh dengan kebencian, percayalah Tuhan tidak akan berkenan, melainkan murka Tuhan Allah lah yang akan kita dapatkan dan kita rasakan kelak. Selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih, Wahabi. Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua, Ansarut Tauhid, non Muslim harus dibunuh, gereja dibongkar. Itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imron, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non Muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini yang menerima Pancasila bunuh, tauhid, yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansur Daulah itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat, tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik buat dia. Tidak nambah umur dan nambah dosa. Itu dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Tidak hanya untuk bahasa lama atau ustadz siapa atau kiai siapa, ketika mau menyampaikan yang sifatnya di publik atau walaupun di dalam ruangan tapi kemudian dipublikasi, itu mestinya harus memilah dan memilih yang baik, yang tepat, yang tidak bisa membuat gaduh masyarakat. Itu memberikan satu kata atau satu kalimat yang bisa diterima oleh publik banyak, itu akan lebih tepat, lebih baik daripada satu kata atau satu kalimat yang kemudian membuat persoalan. Memang hidup ya selalu ada persoalannya. Nah, tapi persoalannya ini, problemnya ini, resikonya ini yang harus diminimais, yang harus dikecilkan. Jangan sampai malah ini untuk mencari publikasi. Jangan sampai model yang paradoks ini kemudian untuk mencari publikasi. Mudah-mudahan kalau ini saya yakin tidak. Saya yakin tidak untuk itu. Tapi yang terpenting sampaikan sesuatu kepada siapa saja, apalagi kepada anggota pengajiannya, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Jangan sampai
yang membuat orang yang berbeda itu kemudian melakukan hal yang kurang tepat. Kan banyak caranya. Dari dulu juga memang sudah berbeda, ada bedanya. Ketika nyampaikan perbedaan, itu sampaikan saja dengan perbandingannya. Menurut pendapat Ya, Imam Imam kajian A begini, dibahas menurut B kajian. begini. Kita mengikuti yang ini. Dan yang semacam itu tanpa menjelekkan yang lainnya, itu saya yakin bisa diterima. Sebagaimana NU Muhammadiyah, walaupun ada perbedaan dikit-dikit, kan biasa saja, itu nggak ada masalah. Himbauan kami terhadap satu para penceramah, para ustadz yang menyampaikan di publik, hendaknya bisa memilih kata-kata atau kalimat ketika menyampaikan perbedaan itu, sampaikanlah dengan yang bijaksana. Dan ketika ada perbedaan, sampaikan dua-duanya atau tiga-tiganya, sehingga kita memilih ini tidak menjelekkan, sifatnya tidak menjelekkan kepada yang lainnya. Karena perbedaan itu, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan itu mestinya jadi rahmat. Perbedaan itu mestinya jadi pilihan untuk bisa memilih, saya memilih yang ini atau memilih yang ini. Kalau kita sudah memilih yang ini, semua dalilnya juga ada, argumennya juga ada, dengan tanpa menjelekkan yang lainnya. Ini mestinya itu. Jangan sampai dengan menjelekkan yang lainnya. Betapapun beda, saya yakin akan sama. Akan bisa, bukan maksudnya akan bisa berjalan di masyarakat dengan baik. Ya, contoh konkret lah. Banyak organisasi. Di Indonesia itu ada 87 organisasi yang bergabung dengan MUI. Kan itu pasti berbeda-beda. Ada perbedaannya di dalam satu konteks apapun. Organisasinya beda, mungkin cara ibadahnya juga sedikit ada berbeda. Tapi nggak ada masalah ketika kita komunikasi dengan baik. Begitu pula di masyarakat, para panitia-panitianya juga harus melihat ini bijaksana. Kalau memang masih ingin yang diundang tetap itu karena itu gurunya, ya harus disampaikan. Harus semua sama-sama menyadari lah, mengambil posisi yang bisa diterima semuanya. Jangan menyerang, apalagi menyerang individu. Jangan menyerang organisasi, jangan menyerang individu. Itu intinya kami harapkan. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang berbeda, bagaimana menyampaikannya yang agar bisa diterima. Baik, Pak Kiai. Ya. Kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama-kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Tapi untuk jadi teman dekat, jangan. Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat, jamaah. Karena tidak ada sholat dalam agama dia. Mungkin dia menghargai kita untuk sholat, iya ada. Ada orang-orang Nasoro yang kalau kita ke rumah dia, ini kayaknya waktu sholat, kalian mau sholat ya? Dia carikan tempat, mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi menyuruh kita, ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Kalau teman ya teman biasa aja di kampus, selesai. Kecuali tadi kita ada maksud untuk berdakwah. Karena muslim itu mewarnai dan tidak diwarnai. Maka lihatlah kalian bersama siapa kalian bersahabat. Itu sabda Rasul SAW. Agama kita tergantung teman kita. Teman dekat ya tentunya. Tapi kalau sekedar teman ketemu terus pergi di kantor, karena sekantor mau nggak mau kita berteman. Tapi tidak sampai kita ajak ke rumah, makan bareng, enggak. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi tetap kita berhati-hati. Wallahu a'lam. Bahwasanya haram itu apabila di dalamnya ada gambar-gambar. Gambar yang digambarkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Bunda Maryam, yang kita lihat biasanya gambarnya. Jadi pendapat madhab Hanafi dan Syafi'i haram secara mutlak. Hanafi yang mengatakan secara mutlak dengan dalil illah, mereka mengatakan haram karena itu tempatnya syaitan. Gimana kita masuk ke sana? Untuk apa kita masuk ke sana? Sedangkan itu adalah tempatnya syaitan. Oke, pendapat yang kedua mengatakan makruh. Dan ini salah satu pendapat dalam madhab Hanabilah, madhab Hambali.
Dan sebagian di antara mereka mengikat itu kalau ada gambar-gambarnya di dalam sana. Kalau tidak ada gambar-gambarnya, maka nggak apa-apa masuk ke sana. Ini pendapat yang kedua. Dan mereka berdalih dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, bahwa Nabi SAW ketika melihat di rumahnya ada gambar yang bernyawa, beliau nggak mau masuk, sehingga gambar itu dihilangkan. Makanya pertanda bahwa saya nggak boleh kita masuk ke tempat yang ada gambar-gambarnya. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh masuk gereja secara mutlak. Boleh masuk gereja secara mutlak. Dan ini pendapat sebagian ulama Hanabilah. Dan itu mazhab Hanabilah yang diikutin oleh mereka, dan itu pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dan di antara dalil yang digunakan adalah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mensyaratkan kepada ahlu zimmah agar mereka memberikan keluasan buat umat Islam agar boleh bermalam di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah ahlu zimmah, orang-orang kafir yang dibawa kekuasaan umat Islam. Itu termasuk syarat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni jilid 8 halaman 113 ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Aid dalam kitab Futuhus Syam bahwa orang-orang Nasara pernah ngundang Umar bin Khattab untuk masuk gereja untuk makan di sana. Akhirnya Umar bin Khattab tidak mau masuk, tapi menyuruh Ali bin Abi Thalib bersama umat Islam yang lainnya untuk masuk ke sana dan makan di sana. Kemudian di fatwa ini disebutkan ya, fatwa islamqa.info ya, disebutkan bahwasanya setelah merenungkan dalil-dalil yang tadi disebutkan, bahwasanya memang nggak ada larangan yang jelas diharamkan masuk ke dalam gereja. Adapun keberadaan patung-patung dan gambar di sana itu tidak menghalangi kita untuk masuk ke tempat yang ada gambar yang bernyawa. Dosanya adalah dosa orang yang menggambar di sana. Dan tugas kita ketika melihat ada kemungkaran maka memberikan nasihat agar mereka memperbaiki hal itu. Jadi jamaah, kalau dilihat pendapat yang lebih kuat ya adalah mungkin dikatakan makruh masuk gereja itu kalau tidak ada urusan. Makruh hukumnya. Sebagaimana Nabi SAW tidak mau masuk ke rumah ketika ada gambarnya. Sebagaimana malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah ke sana. Maka itu sebagai dalil bahwasanya kita tidak memudah-mudahkan diri untuk masuk ke sana. Dan di fatwa Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya in kana dhahabuka ilal kanisa limujarrad idhari tasahul fala yajuz. Kalau masuknya engkau ke gereja hanya untuk menampakkan kita umat yang toleransi, kita umat yang baik hati, maka tidak boleh. Kalau hanya itu tujuan. Wa in kana dzalika tamhidan li da'wahum. Tapi kalau tujuannya masuk ke sana adalah untuk memulai dakwah mereka kepada Islam, untuk memulai mengajak mereka kepada Islam, dan kita tidak mengikuti mereka dalam ibadah mereka, dan kita juga tidak takut terpengaruh dengan mereka, maka di sini nggak ada masalah. Intinya kita masuk ada perlunya adalah untuk mendakwain mereka. Atau tadi perlu karena kerjaan tadi yang disebut. Walaupun itu seharusnya, ya gimana orang berada di gereja melihat orang sedang ritual ibadah dia, umpamanya di sana. Maka itu tentunya yang ditakutkan dia terbiasa dengan kesyirikan yang dia lihat, sehingga dia terjebak dalam dosa tersebut. Maka hati-hati dengan masalah masuk ke gereja ini, tidak bermudah-mudahan ya, masuk ke sana. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah telah kita saksikan bersama-sama isi video yang cukup menarik dan sangat menarik untuk disimak bersama. Semoga kiranya siapa yang menyaksikan video ini boleh
eh, terbangun dari pikiran-pikiran yang tidur selama ini terhadap fakta yang terjadi dan bagaimana fakta yang sebenarnya di eh, publik. Semakin banyak orang yang berani menyatakan kebenaran meskipun itu pahit, dan percayalah banyak orang yang tidak akan menerima. Terlihat saja dari komentar-komentar yang sangat tidak menyukai tentang ungkapan kebenaran, tetapi itulah pikiran mereka yang mungkin sudah terlanjur terdoktrin oleh hal-hal yang negatif. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, bersorak bermazmur puji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya.